Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali Bali Post Talk menjumpai Anda. Tetap bersama saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Post. Tanggal 14 Juni merupakan hari donor darah sedunia. Mungkin tidak banyak yang mendengar ini. Kita ingin mengupas tentang 14 Juni ini sebagai hari donor darah dunia dengan Ketua PDDI Provinsi Bali, Bapak Ketut Pringgantar. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ketua, gimana kabar, sehat ya? Sehat. Baik. Tanggal 14 Juni merupakan hari donor darah sedunia gitu ya? Ya. Bisa disampaikan ke pemirsa dulu, hari donor darah sedunia ini apa? Baik, pemirsa Bali TV yang saya hormati dan saya sayangi, bahwa setiap tanggal 14 Juni itu diperingati sebagai hari donor darah sedunia. Artinya, pada zamannya ada tokoh ilmuwan yang namanya Carl Steiner, yaitu ilmuwan yang pertama kali bisa mengelompokkan jenis kelompok darah dari AB-OAB. Nah, dalam perjalanan dasawarsa tahun 2000-an, tahun 2004 itu berkumpullah para menteri-menteri kesehatan yang di seluruh dunia. Nah, sepakat pada tanggal 14 Juni dijadikan sebagai hari donor darah sedunia untuk memperingati hari lahirnya beliau. Nah, untuk tahun ini, tahun 2024, topik dan tema yang diambil adalah 20 years celebrating thank you donor darah, blood donors. Artinya apa? Setelah sekian dasawarsa, kita diingatkan oleh WHO, World Health Organization, artinya apa? Untuk memberikan semacam privilege yang baik, merawat kasih itu kepada para pendonor. Jadi selama ini pendonor itu hanya diperhatikan ketika dibutuhkan pada saat pasien membutuhkan darah. Nah, pada kesempatan yang baik ini, saya berujar memberikan informasi kepada pemerintah maupun yang berkompeten, termasuk swasta, kalangan swasta. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Satu, bagaimana pendonor kami harus memiliki dignity, memiliki semacam honors, kebanggaan terhadap dirinya, kehormatan terhadap dirinya. Untuk apa? Merasa dirinya itu dihargai. Bukan berarti mereka harus mendapatkan sesuatu materi, tidak. Tetapi ketika di masa tua, Pak, masa tua ini, dalam usia usur yang sudah banyak sekali memberikan sesuatu kepada masyarakat, apalagi yang sudah mendapatkan satya lencana presiden, pendonor yang sepuh itu tolong diperhatikan kesehatannya. Seperti di Amerika misalnya, sampai ambulan datang ke rumahnya, kalaupun meninggal, negara hadir di situ sebagai bentuk penghormatan kepada pendonor itu sendiri, karena dia atas nama negara mendapatkan satya lencana presiden. Yang kedua, komunikasi yang interaktif. Saya berbicara di Bali, sekarang di Bali akan ada penambahan satu rumah sakit besar. Rumah sakit besar Bali International Hospital ini adalah darahnya berbeda, Pak. Golongan darahnya rhesus negatif. Nah, ini butuh kerjasama yang komprehensif, kerjasama yang multi sentral dengan negara-negara kita di luar. Karena kalau ada sakit misalnya tamu kita di luar, dari luar ke Bali, kemudian kecelakaan di Bali, kita harus mampu menjaga stok darah itu. Begitu, agar jangan sampai nanti di kemudian hari investasi kita lari lagi ke luar negeri. Misalnya ke Mount Elizabeth mereka berobat. Terus nama baik kita selaku istilahnya pelaku wisata di Bali ini akan mengalami ketidakpercayaan. Karena kalau kita fokus pada bagaimana persoalan ada rumah sakit internasional yang katakan melayani pasien dari warga negara asing, itu tentu proses operasi di bidang kedokterannya, perawatannya membutuhkan Darah. ketersediaan darah. Ya. Dan ini darah orang asing gitu. Ya, ini yang agak susah. Agak susah. Makanya harus menjadi perhatian bagi rumah sakit internasional ini yang akan diresmikan di Sanur ini. Ya, di Sanur nanti September ini oleh Bapak Presiden nanti akan diresmikan. Kawasan Sanur itu kawasan yang sangat eksklusif nanti, karena di situ akan ada rumah sakit berbeda dengan ITDC. Itu kawasannya khusus untuk tamu negara. Kawasan di sini adalah plusnya ada supermarket yang besar, kemudian ada rumah sakit. Nah, ini menurut bahasa kami ini sudah harus dipikirkan secara lebih matang.
ke depannya bagaimana. Baik. Pemerintah harus baik-baik kepada kita, PMI menjaga. dan PDDI. Ya, kalau kita bicara tentang bagaimana persoalan tadi kita mengulang 20 tahun perayaan Hari Donor Darah Sedunia, yang kemudian Pak Pring tadi, Pak Ketua menyampaikan tadi bahwa mungkin ada kasus para pendonor darah di Bali atau di Indonesia mungkin yang mereka sudah donor darahnya sekian kali, tapi ketika sudah tua, sakit, perhatiannya nggak ada. Ada nggak kasus seperti itu? Pak Nyoman, kalau saya berbicara begini dengan pertanyaan Bapak itu, air mata saya menetes, Pak. Saya sedih sekali melihat sebegitu minimnya pemerintah katakan seperti itu kepada kami para pendonor, terutama pendonor kami yang sudah sepuh. Banyak sekali pendonor kami yang sudah sepuh, yang ketika mereka sakit juga queue berbaris juga di rumah sakit, dan tidak ada perhatian yang lebih serius. Nah, makanya pada waktu itu diusulkan, saya mengusulkan sendiri kepada Bapak Gubernur waktu itu, Pak Dr. Wayne Koster. Harapan kami adalah apa? Agar beliau memperhatikan pendonor kami, dan beliau sepakat pada waktu itu untuk menerbitkan kartu khusus untuk kepada pendonor kami. Nah, pada waktu ulang tahun kami di Hotel Patra saat itu kami sampaikan, dan beliau sampai kaget pada waktu itu karena beliau mengatakan, kok baru saya tahu yang namanya ada PDDI di Bali. Ada perhimpunan donor darahnya. Nah, saya katakan betul Pak, kami adalah berjuang di donor darah agar stok darah kita aman. Nah, saya tidak pesimis Pak Nyoman. Harapan kami ke depan adalah saya harus berupaya, kami semua rakyat Bali harus berpikir cerdas bagaimana caranya agar nama kita baik di luar. Gara-gara apa? Gara-gara kita tidak bisa memenuhi stok darah mereka. Karena ini darahnya berbeda, resus negatif. Itu satu. Terus yang kedua, banyak pendonor kita, banyak pendonor kita yang sudah berdonor lebih dari 100 kali, itu kesulitan sekali untuk mereka mendapatkan darah di rumah sakit. Saya tidak menyalahkan rumah sakit karena undang-undangnya begitu sekarang. Di setiap 38 provinsi ini harus wajib ada UTDRS. Rumah sakit yang punya UTD. Ya, harus ada UTDRS untuk mengelola darahnya di sana. Nah, penting juga saya berikan pemahaman kepada masyarakat luas bahwa kita sudah memberi, jangan berharap kembali, betul. Tetapi pada intinya stok darah itu harus stok aman. Untuk catatan medis kami, setiap hari di Rumah Sakit Prof Murah itu harus tersedia 120 kantong untuk di provinsi, belum lagi kabupaten kota. Belum lagi kiriman pasien dari kabupaten kota yang menumplek di Prof Murah. Nah, ini butuh kecerdasan dari pemerintah dan kita bersama. Harapan kami adalah apa? Ayo pemerintah duduk bareng juga dengan kita, para pendonor, di momen yang baik ini, di Hari Donor Darah Sedunia. Mari kita duduk bareng, karena ke depan harus kita semakin baik mengelola pendonor kita. Sampai-sampai pada hari ini WHO memberikan sesuatu tema yang cukup menyentuh bagi hati kami. 20 tahun dalam perjalanan memberikan rasa terima kasih kepada pendonor. Nah, rasa terima kasih itulah yang saat ini kami akan butuhkan, kami akan tunggu sejauh mana pemerintah akan memberikan apresiasi kepada kami. Intinya adalah bagaimana kemudian para pendonor darah ini yang apalagi sudah berkali-kali ya, berpuluh-puluh kali, bahkan lebih dari 100 kali yang sudah menerima satya lencana dari Presiden, itu kan sebenarnya lebih dari 100 ya, Pak Ketua ya. Dan ini, tapi faktanya mereka hanya menerima satya lencana saja, tapi begitu mereka juga butuh darah, kadang-kadang juga harus ngantri gitu ya. Itu faktanya begitu gitu ya? Faktanya seperti itu. Nah, makanya lain misalnya kita ambil perbandingan di Vietnam, ketika warga negaranya sudah berdonor, dia berhak untuk mendapatkan darah itu. Itu regulasinya. Tetapi contoh nyata, penduduk Bali katakanlah dengan jumlah penduduk 4 juta, itu per tahun harus ada sekitar 80.000 kantong. Itu belum terpenuhi, Pak. Belum terpenuhi ya? Ya, karena ini persoalan besar, Pak, persoalan darah ini. Maka dengan demikian kita harus turun dari hati ke hati, mengajak adik-adik kita yang sudah berusia 17 tahun, jadi untuk belajar berdonor darah, karena itu untuk kesehatannya. Donor darah itu sebenarnya adalah medical check up gratis sebenarnya, Pak. Jadi dengan begitu kita sudah tahu di mana derajat kesehatan kita. Itu yang paling pasti. Nah, yang kedua yang harapan saya adalah kesulitan yang paling besar adalah komunikasi, Pak. Begitu komunikasi ini sulit sekali. Pendonor-pendonor kami yang sudah sepuh, itu yang mereka merasa dirinya sudah berdonor,
agak sulit dalam tanda kutip untuk mendapatkan darahnya. Tetapi kita tetap berupaya berjuang akhirnya stok darah itu bisa aman. Itu, Pak. Jadi emang. Tapi kalau minat orang berdonor darah semakin kesini semakin gimana, Pak? Nah, untuk Sudah cukup bagus kah, Pak? Cukup bagus. Ya? Sampai di titik ini sekarang di tahun 2024 kuartal pertama sampai Juni ini, Pak. Dari Januari sampai Juni itu sudah ada peningkatan 40% dari anak-anak muda. Sudah mulai berdonor darah. Ya, luar biasa. Tapi ini tumbuh berkembang, Pak. Karena kita harus terus mengedukasi mereka nutrisi batinnya, mereka mau berdonor darah. Nah, barusan hari ini kami melaksanakan kegiatan donor darah di Hotel Sanur, di kawasan Sanur. Jadi kami berharap itu ulang tahun yang pertama, kami buatkan donor darah di situ, kami lantik pengurus perhimpunan donor darah unit hotel di De Sanur itu. Artinya apa? Mereka supaya menghidupkan lentera donor darah. Donor darah menjadi gaya hidup sehat. Ini penting sekali kita terbangun di situ. Kalau semua perusahaan sudah melaksanakan kegiatan blood donation, ini artinya apa? Artinya seperti gayung bersambut. Semua merujuk pada satu kesatuan persaudaraan yang baik. Cuma satu sisi, perhatikan kami, pendonor kita, agar tumbuh berkembang menjadi yang terbaik di masyarakat. Di masyarakat. Ya. Iya. Bali sudah cukup lumayan ya? Cukup lumayan, baik. Cuma sekarang, perhatikan yang perhatian pendonor darah sepuh kami yang sudah lingsir, dan kadang-kala banyak pendonor kami yang meninggal, kadang-kala seperti itu yang harus mendapat perhatian karena mereka akan mendapatkan satelit presiden. Artinya negara harus hadir di situ ketika mereka di upacara pemakaman. Mohon maaf, pada saat itu misalnya hadir pemerintah memberikan rasa hormat bakti karena dia kan atas nama negara. Satya Lencana donor darah sukarela. Itu dari negara. Kalau kita mau hitung-hitungan sudah nggak tahu sudah berapa nyawa yang dibantu oleh para pendonor darah. Karena itu sangat penting sekali donor darah. Betul, Pak. Kita bayangkan kalau ada orang kecelakaan atau sedang operasi tidak ada darah, bisa berakibat fatal ya. Nah, itu makanya. Jadi sesungguhnya darah itu adalah menceritakan diri kita sendiri, Pak. Kelakuan kita ada di situ sebenarnya. Jadi pola pikir, pola gerak, karena kita harus melihat seberapa besar warga Bali karena seperti itu yang kena 4 penyakit ini yang berbahaya. Satu ada hepatitis B dan C, hepatitis B dan C, HIV/AIDS dan spilis. Nah, ini yang harus kita perhatikan mereka. Kalau ada seperti ini kita panggil di PMI, kita screening 2 kali darahnya. Setelah misalnya kita temukan dalam itu, kita serahkan ke BPJS untuk mengatur biar mereka ini sembuh. Dilewati proses ini. Dan ini tidak main-main, Pak. Ini betul-betul negara harus bisa memperhatikan kami, para pendonor kita, agar kembali mereka bisa berdonor darah. Coba perhatikan, Pak. Satu sisi, orang mungkin sudah biasa menyumbang uang, sudah biasa, Pak, menyumbang sembako. Tetapi menyumbang darah ini luar biasa, Pak. Hanya mereka yang sehat, hanya mereka yang lulus di input data, kemudian hemoglobinnya, kemudian pengukuran suhunya dinyatakan sudah sehat, baru bisa dia berdonor. Ini kuncinya di sana. Nah, kita juga tidak bisa menyetop begitu saja. Para pendonor menyedot begitu saja juga para pendonor tidak. Tapi sekarang dalam perayaan hari ulang tahun donor darah sedunia, sesuai amanat daripada WHO tadi, Thanksgiving blood donor, 20 years Thanksgiving blood donor, inilah harus kita perhatikan sekarang ke depan. Menjaga agar mereka itu merasa dirinya dihargai, donor kita. Itu saja sesungguhnya. Terima kasih Pak Pring, Pak Ketua PDDI, Perhimpunan Donor Darah Indonesia untuk Provinsi Bali, yang saya kalau setiap donor pasti sering ketemu beliau, dan beliau ini luar biasa pengabdiannya untuk bidang donor darah. Catatan yang perlu digarisbawahi bahwa para pendonor yang sudah, ya kalau saya mungkin baru 7 kali ya nggak perlu diperhitungkan, tapi sudah ada yang sampai ratusan kali. Mereka sekarang sudah sepuh. Mohonlah pemerintah perhatikan beliau-beliau ini, jangan dicuekin lah, katakan begitu. Dan 20 tahun ini hari donor darah sedunia ini menjadi momentum untuk pemerintah betul-betul memperhatikan para pendonor darah yang sudah menyumbangkan darahnya sudah sekian ratusan kali. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi. Sampai jumpa.